Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmawati, NPM 2101 dari kelas Manajemen C. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas matematika bisnis dengan tema penerapan ekonomi. Nah, di sini saya menggunakan materi fungsi linear bagian 2. Sebenarnya, penerapan ekonomi itu banyak, tetapi di sini saya hanya memakai 5 penerapan saja. Penerapan ekonomi yang saya gunakan yaitu yang pertama, fungsi permintaan dan penawaran. Yang kedua, surplus konsumen. Yang ketiga, surplus produsen. Yang keempat, fungsi biaya. Dan yang kelima, fungsi penerimaan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya saja. Yang pertama, penerapan fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan yaitu menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen, sedangkan fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen. Untuk rumus yang diketahui 2 titik yaitu bisa menggunakan rumus Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1, di mana Q1 itu kuantitas awal, Q2-nya perubahan kuantitas, P1-nya harga awal, dan P2-nya perubahan harga. Dan jika ada soal yang menggunakan 1 titik, yaitu bisa menggunakan rumus Q min Q1 sama dengan M kecil kali P min P1. Contoh kasus 1, suatu produk ketika harga 200 akan terjual 10 unit, dan jika harga turun menjadi 160 akan terjual 30 unit, tentukan fungsi permintaannya dan gambarlah grafiknya. Diketahui Q1-nya 10 unit, Q2-nya 30 unit, P1-nya 200 unit, P2-nya 160 unit. Jawabannya kita menggunakan 2 titik, yaitu Q min Q1 per P min P1 sama dengan Q2 min Q1 per P2 min P1, di mana Q min 10 per P min 200 sama dengan 30 min 10 per 160 min 200. Lalu Q min 10 per P min 200 sama dengan 20 per min 40. 20 dari 30 min 10, min 40-nya dari 160 min 200. Lalu Q min 10 sama dengan min 0,5. Min 0,5 itu dari 20 dibagi min 40. Lalu P min 200-nya pindah ruas, jadi min 0,5 dikali P min 200. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi Q sama dengan min 0,5P itu dari min 0,5 dikali P plus 100. 100-nya dari min 0,5 dikali min 200. Lalu min 10-nya pindah ruas, jadi plus 10. Lalu kita sederhanakan lagi menjadi 100 tambah 10, yaitu 110 kita taruh sebelah kiri, dan min 0,5P ditaruh sebelah kanan. Lalu kita cari sumbu Q dan sumbu P-nya, karena kita disuruh buat grafik. Nah, untuk cari potong sumbu Q itu jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan 110 min 0,5P. P-nya dirubah menjadi 0, disubstitusikan, jadi Q sama dengan 110 min 0,5 kali 0. Akhirnya nilai Q-nya diketahui 110, jadi titik koordinat Q yaitu 110,0. Nah, untuk titik potong sumbu P, jika Q sama dengan 0, maka disubstitusikan menjadi 0 sama dengan 110 min 0,5P. Lalu P dipindah di sebelah kiri, kemudian 0,5 pindah ruas kanan sehingga 110 dibagi 0,5 sama dengan 220. Jadi titik koordinat potong sumbu P 220,0. Sehingga jika dimasukkan ke grafiknya, sumbu Q itu 110,0 dan sumbu P 220,0. Lalu dihubungkan 2 titik menjadi satu garis. Jadi ini grafik fungsi permintaan. Yang kedua, penerapan surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Nah, contoh grafiknya seperti itu. Pmax itu selalu di atas karena itu harga maksimumnya, dan PR-nya itu harga real, dan untuk QR-nya itu kuantitas realnya. Jadi grafiknya itu seperti itu.
Menurut geometri, surplus konsumen itu berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga real. Untuk mencari surplus konsumen, bisa menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Contoh kasus 2, bila diketahui fungsi permintaan dari suatu produk adalah PD sama dengan 140 min 4Q, di mana P adalah harga per unit produk dan Q adalah jumlah produknya. A. Hitunglah besarnya surplus konsumen dan gambarlah grafik jika harga pasarnya adalah Rp 60 per unit. B. Jika harga pasarnya naik dari Rp 60 menjadi Rp 40 per unit, hitunglah surplus konsumen yang baru dan gambar pada grafik soal A. Jawaban A. Karena di sini ingin menggambar grafik, jadi butuh titik potong. Saya akan mencari titik potong sumbu Q. Jika P sama dengan 0, tinggal dimasukkan di persamaannya atau disubstitusikan. P sama dengan 140 min 4Q. Karena P-nya 0, maka 0 sama dengan 140 min 4Q. Lalu 4Q-nya pindah ruas ke kiri, jadi 4Q sama dengan 140. Hasilnya 35 dari 140 bagi 4. Sekarang mencari titik potong sumbu P. Jika Q sama dengan 0, jadi P sama dengan 140 min 4Q. Karena Q-nya 0, maka P sama dengan 140 dikurangi 4 dikali 0, hasilnya ketemu 140. Kemudian, mencari harga pasar. P sama dengan 60. Disubstitusikan ke fungsi permintaan. 60 sama dengan 140 dikurangi 4Q. Kemudian, Q pindah ke kiri, 60 pindah ke kanan, jadi Q sama dengan 140 dikurangi 60 dibagi 4, dan hasilnya 20. Sekarang mencari surplus konsumennya. Agar lebih mudah mencarinya, akan saya gambar grafik titik koordinat Q-nya 0,35 dan titik koordinat P 0,140. Lalu ditarik antara dua titik tersebut, jadi seperti itu. Jika harga pasar 60, maka sumbu P 60 dan Q-nya 20. Jadi titik koordinatnya seperti itu. Sekarang mencari surplus konsumen menggunakan rumus segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 20 dan tingginya 140 dan 60. Jadi CS sama dengan 20 kali 140 min 60 per 2. Lalu CS sama dengan 20 dikali 80 per 2. 80 dari pengurangan 140 dikurangi 60. Hasilnya 800. Dan 800 ini dari penjumlahan 20 dikali 80 sama dengan 1600 yang dibagi 2. Jawaban B. Mencari harga pasar baru. P sama dengan 40. Disubstitusikan menjadi 40 sama dengan 140 min 4Q. Lalu Q-nya pindah ke kiri, 40-nya pindah ke kanan, jadi Q sama dengan 140 dikurangi 40 dibagi 4 sama dengan 25. Untuk kurvanya, jika harga pasar 40, maka sumbu P sama dengan 40 dan Q-nya 25, jadi kurvanya seperti itu. Mencari surplus konsumen baru. Alasnya 25, tingginya 140 dan 40. Jadi CS sama dengan 25 kali 140 dikurangi 40 dibagi 2. CS sama dengan 25 dikali 100 dibagi 2. 100-nya dari pengurangan 140 min 40 dan ketemu hasilnya 1250. 1250 itu dari 25 dikali 100 sama dengan 2500 dibagi 2 dan hasilnya 1250. Yang ketiga, penerapan surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara jumlah sebenarnya yang diterima oleh produsen dengan harga terendah yang rela diterima oleh produsen. Contoh grafiknya seperti itu. PR itu harga real dan P-min itu harga minimum. Surplus produsen itu terletak di antara P-min dan PR. Jadi surplus produsennya seperti itu. Jadi harga real atau PR selisih dengan harga minimum atau QR. Jadi seperti ini, surplus produsen berada di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga real. Surplus produsen bisa dicari dengan rumus segitiga setengah kali alas kali tinggi.
Contoh kasus ketiga, fungsi penawaran dari sebuah produk adalah PS sama dengan 12 tambah 2Q. A. Hitunglah besarnya surplus produsen dan gambarlah grafiknya jika harga pasar adalah 40 per unit, dan B. Jika harga pasar naik dari 40 menjadi 60 per unit, hitunglah surplus produsen yang baru dan gambar grafik pada soal A. Jawaban A, karena di sini ingin menggambar grafik, jadi membutuhkan titik potong. Saya akan mencari titik potong sumbu P. Jika Q sama dengan 0, tinggal disubstitusi menjadi P sama dengan 12 tambah 2Q. Karena Q-nya 0, maka P sama dengan 12 tambah 2 dikali 2, hasilnya 12. Lalu mencari harga pasar, P sama dengan 40. Disubstitusikan 40 sama dengan 12 tambah 2Q. Kemudian 4Q pindah ke kiri. Dan kemudian 4-nya pindah ke kanan lagi. Jadi min 12 min 40 per 2, ketemu hasilnya jadi 14. Lalu kita masukkan titik potongnya ke grafik karena sumbu P dan sumbu Q-nya sudah ketemu. Untuk sumbu P-nya itu 0,12 dan titik potong keduanya itu 14,40. 14-nya itu sumbu Q dan 40-nya sumbu P. Lalu kita tinggal tarik aja, jadi seperti ini bentuk grafiknya. Sekarang mencari surplus produsen. Rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 14, tingginya 40 dan 12. Jadi PS sama dengan 14 dikali 40 dikurangi 12 dibagi 2 sehingga hasilnya 196. Jawaban B, jika harga pasar 60, maka P sama dengan 60. Disubstitusikan. 60 sama dengan 12 tambah 2Q, 2Q pindah ruas kiri dan 60 pindah ruas kanan, kemudian 2-nya pindah ruas kanan lagi, jadi Q sama dengan min 12 min 60 per 2, jadi hasilnya 24. Sebelum mencari surplus produsen baru, masukkan dulu angka yang tadi ke grafiknya. Sumbu P-nya itu 60, sumbu Q-nya 24. Sekarang mencari surplus produsen baru. Rumusnya setengah alas kali tinggi. Alasnya 24, tingginya 60 dan 12. Jadi PS sama dengan 24 dikali 60 dikurangi 12 dibagi 2, hasilnya 576. Yang keempat, penerapan fungsi biaya. Fungsi biaya adalah biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya, terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Untuk rumusnya ada FC sama dengan K. Biaya tetap itu tidak dipengaruhi oleh variabel, jadi cenderung akan tetap. Makanya lambangnya FC sama dengan K, di mana K itu bilangan yang tidak ada variabelnya. Yang kedua, rumusnya VC sama dengan V kali Q. Variabel cost yaitu biaya yang dipengaruhi oleh variabel. Jadi variabelnya yang dipengaruhi kuantitas barang, semakin banyak barang yang diproduksi, maka semakin besar biaya variabelnya. Dalam biaya variabel itu ada rumus V. V-nya itu artinya biaya variabel per unit dan Q-nya itu kuantitas. Untuk mencari biaya totalnya itu tinggal dijumlahkan dengan rumus TC sama dengan FC tambah VC, atau bisa K kecil plus V kali Q. Selanjutnya FC sama dengan K. Kurvanya seperti ini, lurus datar karena biayanya tetap dan tidak akan berubah. Selanjutnya VC sama dengan V kali Q, yaitu biaya yang dipengaruhi oleh kuantitas barang. Jika barang tidak ada diproduksi, maka tidak ada biaya variabel. Jadi kurvanya VC itu mulai titik 0. Dan untuk TC sama dengan VC tambah VC, artinya tidak ada biaya variabel karena tidak ada produksi. TC pasti dimulai dari kurva K karena meskipun tidak ada biaya tetap, pasti dia akan bayar biaya sewa. Contoh kasus 4. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 20.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100Q.
Carilah persamaan biaya totalnya. Berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang dan gambarkan kurva penerimaan totalnya. Di sini diketahui FC-nya 20.000, VC-nya 100 Ki. Yang ditanya TC. Jawabannya itu kita kan mencari TC, jadi menggunakan rumus TC. TC sama dengan FC tambah VC. FC-nya kan 20.000 ditambah VC-nya 100 Ki. Lalu jika produksinya 500 unit, maka VC sama dengan V kali Ki sama dengan 100 kali 500 dan ketemu hasilnya 50.000. Selanjutnya TC sama dengan FC tambah VC sama dengan FC-nya kan tadi 20.000 plus VC-nya kan sudah ketemu 50.000. Jadi 20 tambah 50.000 yaitu 70.000. Untuk kurvanya, biaya tetap 20.000. Jadi kurvanya seperti warna ungu. Lalu jika produksinya 500 unit, maka Q-nya di sini 500 dan VC-nya di sini 50. Lalu ada dua titik 0 dan titik 50. Jadi tinggal ditarik aja, akan jadi seperti kurva VC. TC-nya di sini 40. Kurva TC dimulai dari biaya tetap. Biaya tetapnya itu 20, lalu tinggal ditarik saja ke atas, maka kurva TC itu seperti yang warna biru. Yang kelima, penerapan fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan total merupakan hasil kali antara harga jual per unit P dengan jumlah barang yang diproduksi dan laku dijual, yaitu berapa barang yang terjual dikali harga tersebut, di mana TR adalah fungsi Q, berarti yang berperan menjadi variabel adalah Q. Jadi besar kecilnya barang yang terjual mempengaruhi besarnya nilai TR. Grafiknya seperti ini, jadi dia akan mulai dari kiri ke atas, di mana mulainya dari titik 0, karena jika tidak ada barang yang terjual, maka Q-nya 0, makanya dimulai dari titik 0. Contoh kasus 5, harga produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan 600 per unit. Tunjukkan persamaan penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 200 unit, serta gambarkan kurvanya. Diketahui P-nya itu 600 dan Q-nya 200. Yang ditanya persamaan penerimaan total. Jawabannya yaitu TR sama dengan P kali Q. P-nya itu 600, Q-nya 200, jadi 600 kali 200 dan ketemu hasilnya 120.000. Selanjutnya, untuk kurvanya, kita di sini dapatkan titik koordinat Q-nya 200, P-nya 600, lalu dimulai dari titik 0. Terus tinggal tarik garis, jadi grafiknya seperti ini. Sekian dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.